Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatra Arubai dengan NIM 1314230446. Saya dari Manajemen Pendidikan dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan tata ruang dalam bidang kemaritiman. Latar belakang yaitu kemaritiman adalah salah satu aset penting dalam ekonomi global dengan potensi besar. Maritim merupakan salah satu aset perekonomian dunia yang paling penting dengan potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional, energi, sumber daya alam, dan transportasi. Pengelolaan potensi tersebut dan perlindungan lingkungan laut memerlukan kebijakan penata ruang lingkungan laut yang efektif. Pengertian kebijakan tata ruang dalam kemaritiman adalah suatu kerangka peraturan dan perencanaan yang mengatur penggunaan ruang di wilayah pesisir, laut, dan perairan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan ini mencakup pengaturan penggunaan ruang dengan menentukan kegiatan yang diperlukan di berbagai zona, seperti perikanan, pelabuhan, pariwisata, dan industri, serta melindungi ekosistem laut dan pesisir dari kerusakan. Selain itu, kebijakan ini juga memfokuskan pada pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan, memastikan bahwa kebutuhan ekonomi saat ini tidak merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya, kebijakan tata ruang dalam kemaritiman. Kebijakan tata ruang dalam kemaritiman adalah suatu kerangka peraturan dan perencanaan yang mengatur penggunaan ruang di wilayah pesisir, laut, dan perairan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan ini mencakup pengaturan penggunaan ruang dengan menentukan kegiatan yang diperbolehkan di berbagai zona, seperti perikanan, pelabuhan, pariwisata, dan industri, serta melindungi ekosistem laut dan pesisir dari kerusakan. Pilar-pilar kebijakan di Indonesia: pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia. Kebijakan sumber daya kelautan bertujuan untuk mendorong pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan melalui penerapan prinsip ekonomi baru. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan kelautan secara optimal dan terpadu. Pengelolaan laut dan amanat konstitusi. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk alamiahnya yang merupakan kesatuan geografi dan ekologis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasionalnya. Jadi kesimpulannya itu, kebijakan tata ruang dalam kemaritiman adalah kebijakan yang mengatur tata ruang laut dan memberikan kepastian hukum serta alokasi ruang bagi pemanfaatan sumber daya kelautan, sehingga tidak ada tumpang tindih pemanfaatan di lokasi. Visi kelautan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia, yaitu menjadi sebuah negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Perwujudan visi dan misi kelautan Indonesia harus berpegang teguh kepada kepentingan nasional serta keadilan dan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan bentuk-bentuk alamiahnya lainnya yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan dan perundang-undangan dan hukum internasional.